Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Hati perlu dilembutkan oleh cinta. Dengan cinta, hidup menjadi lebih bermakna. Mari kita menyimak bisikan kolbu yang disampaikan oleh Sayyid Novel. Selamat menyimak. Semua yang ada di alam semesta ini tercipta karena nurnya Nabi Muhammad SAW. Meskipun nurnya Nabi Muhammad ini terbagi lagi menjadi 4 unsur. Nur Nabi Muhammad itu juga disebut alam dari segala ruh, atau induknya dari segala ruh. Nah, semua yang hidup ini pasti mempunyai ruh, dan semua ruh itu masuk ke dalam diri manusia. Baik manusia itu jahat maupun baik, baik itu halal maupun haram, karena semuanya itu bagian dari 4 unsur. Apa itu 4 unsur tadi? Narun, hawaun, turabun, maun. Dari unsur api, angin, tanah, dan air. Jadi selama hidupnya ini harus mempunyai 4 unsur. Contohnya tumbuh-tumbuhan harus berada di tanah, harus kena air, harus kena panas yaitu cahaya matahari, harus dengan udara yaitu oksigen yang ada di alam sekitar. Nah, dengan demikian juga tumbuh-tumbuhan akan tumbuh dan berkembang. Demikian juga manusia halnya seperti itu. Nah, dalam ilmu biologi dijelaskan bahwa manusia itu tidak mungkin akan hidup sendiri, sebab semua makhluk hidup itu akan saling ketergantungan satu sama lain, dan juga saling keterikatan yang satu sama lain yang dinamakan itu siklus atau daur ulang kehidupan. Dan manusia itu juga diciptakan oleh Allah yang paling sempurna. Nah, contohnya binatang atau makhluk hidup apa aja itu mati di tanah, kemudian diurai oleh pengurai, kemudian diserap oleh akar pohon, dan pohon itu pun berdaun dan berbuah, dan daun buahnya itu pun akhirnya dimakan oleh manusia. Demikian juga binatang halal maupun haram mati di air ataupun di laut, kemudian dimakan oleh ikan, kemudian ikan itu juga dimakan oleh manusia. Contohnya lagi seperti beras menjadi nasi. Sebelum beras menjadi nasi, banyak sekali unsur-unsur ruh yang masuk ke dalam beras dalam proses menjadi nasi. Nah, jika memasaknya dengan menggunakan logam atau magic jar, maka ruh logam itu yang akan masuk di dalamnya. Kalau kita memasak menggunakan kayu dengan jalan dikukus seperti orang-orang tua dulu, maka ruh kayu masuk di dalamnya. Nah, maka ruh-ruh itu yang mempengaruhi rasa di dalam makanan. Walaupun berasnya sama, tapi cara masaknya yang berbeda. Cara masak yang berbeda dan berbeda pula dalam hal rasa. Nah, ini juga mempengaruhi ketika kita memasak segala sesuatu makanan dengan situasi dan kondisi kita juga mempengaruhi. Misalnya kita memasak dalam keadaan sedih, dalam keadaan senang, atau dalam keadaan terburu-buru, emosi, atau dalam keadaan salawat, atau dalam keadaan sabar, juga mempengaruhi makanan tersebut. Nah, manusia yang diamanahkan oleh Allah untuk mengolah alam raya ini dituntut untuk bisa mengendalikan dan menyeimbangkan 4 unsur tadi, yaitu api, angin, tanah, dan air yang disebut nafsu itu. Nah, supaya manusia yang baik dan layak menjadi Khalifatullah fil ard, maksudnya wakil Allah di muka bumi untuk mengatur segala sesuatu. Jangan mempunyai sifat serakah yang membuat alam murka hingga terjadinya berbagai macam musibah, yaitu gempa bumi, tanah longsor, ataupun tsunami, gunung meletus, dan lain-lain. Itu karena sifat manusianya yang serakah. Sedangkan musibah, gempa bumi, dan lain-lain ini terjadi karena alam ingin menyeimbangkan keadaan bumi ini. Akibatnya, kenapa amanah tidak bisa diemban oleh manusia? Maka alam yang mengambil alih tersebut. Nah, gempa bumi ini terjadi atau musibah ini terjadi tidak dengan sendirinya, tapi ada yang menggerakkan segala sesuatu itu. Siapa yang menggerakkan? Yaitu power system yang menguasai segalanya
yang maha segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian juga sebaliknya, apabila manusia bisa mengendalikan alam hingga sampai saatnya dia pulang, dia meninggal telah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia pulang dengan jiwa yang tenang dan ridho, rasa puas, karena amanah Allah sudah dijalankan dengan baik di muka bumi ini, menjadi manusia-manusia yang mempunyai nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang.